Hai hai hai. Kali ini admin memberikan info terbaru yang menarik nih buat teman-teman. Bahwa nih, gelombang besar wisatawan mancanegara ternyata berasal dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparaf, Bapak Sandiaga Uno menyampaikan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia 735.947. Survei ini berdasarkan data Badan PPS bulan Maret tahun 2023. Ya, memang dibandingkan dengan periode Natal tahun 2022, di tahun 2023 ini maka jumlah tersebut menunjukkan penurunan sebab pada Desember 2022 tercatat ada sekitar 895.120 turis mancanegara yang berkunjung ke tanah air. Kabar baiknya nih, turis mancanegara menjadi rekor terbanyak yang berkunjung ke Indonesia pada Januari 2023 berasal dari negara tetangga kita yaitu Malaysia sebanyak 112.290 orang. Kunjungan jumlah wisatawan dari Malaysia meningkat tajam di tahun 2023 ini. Menparaf Sandiaga Uno menyampaikan apresiasi kepada ibu negara Malaysia yaitu Ibu Azizah Wan Ismail yang merupakan istri Perdana Menteri Bapak Anwar Ibrahim atas kunjungan turis Malaysia ke Indonesia. Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparaf Nisa Niscaya menjelaskan agresivitas Kemenparaf untuk menggait turis Malaysia bukan soal kunjungan jumlah semata guys, tetapi nih Kemenparaf membidik wisatawan dengan belanja yang tinggi. Terlepas dari banyaknya turis Malaysia yang berkunjung kemari, ternyata mereka lebih memilih kota-kota ini guys, yang menjadi destinasi wisata mereka. Kota-kota mana saja? Yuk tambah banyak bacor, kita on the way! Yang pertama adalah Makassar. Wisata daerah Makassar ternyata diminati banyak wisatawan asal Malaysia. Mengapa? Turis Malaysia berkunjung ke Makassar ternyata Perdana Menteri Malaysia nih yang keenam yaitu Bapak Najib Razak merupakan keturunan dari Bugis Makassar. Bahkan, di mana-mana Perdana Menteri Malaysia tersebut selalu menyebut kalau dirinya mengalir darah Bugis Makassar loh guys. Terlepas dari itu, ternyata nih, terdapat juga raja-raja di Malaysia yang masih memiliki silsilah langsung dengan suku Bugis atau merupakan keturunan Bugis yang berdasarkan survei arkeologi tentang keturunan raja-raja yang ada di Malaysia. Dari 14 raja Malaysia, ada sekitar 9 raja yang merupakan keturunan Sulawesi atau lebih tepatnya keturunan Raja Bugis dari Kerajaan Luwu Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah Raja Selangor dan Raja Johor, dan pada akhirnya sebuah pencerahan bagi kita semua bahwa hubungan serumpun memang harus dilestarikan dan diperjuangkan. Yang kedua adalah Surabaya. Jika sebagian besar TKI dikirim ke Malaysia berasal dari Jawa Timur, ternyata nih, turis Malaysia juga melakukan kunjungan balasan ke Surabaya guys. Hal ini ditujukan dengan dominasi turis Malaysia yang berada di Surabaya yang mempunyai porsi sekitar 20,23%. Selain itu, orang Malaysia juga masih percaya bahwa mereka keturunan Wali Songo. Tak heran nih, banyak wisatawan yang melakukan wisata religi dengan berkunjung ke makam para sunan. Selain berwisata, orang Malaysia juga melakukan bisnis di Surabaya. Di sisi lain, faktor pendidikan juga menjadi pemicu kunjungan orang Malaysia ke Indonesia, khususnya di Surabaya ya. Sebagai informasi nih ya, meskipun nih ya, menurut ranking global, pendidikan Malaysia itu lebih tinggi daripada Indonesia, namun variasi kejuruan di sana itu sangat terbatas yang membuat sebagian warga jiran menuntut ilmu di Surabaya. Yang berikutnya adalah Jakarta. Jakarta merupakan bagian dari Pulau Jawa yang menduduki peringkat pertama kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara, dengan peningkatan kedua di dunia sebagai pusat bisnis politik dan kebudayaan. Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat negara-negara ASEAN.
Apa saja yang menjadikan Jakarta menjadi salah satu opsi sebagai kota ramai yang paling dikunjungi? Hal ini disebabkan karena wisatawan yang berasal dari Malaysia ke Jakarta dilayani oleh dua bandara sekaligus, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma, serta 3 pelabuhan laut di Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Ancol. Jakarta juga merupakan salah satu kota yang memiliki banyak destinasi wisata mulai dari pantai, museum, taman hiburan, hingga tempat bersejarah. Selain itu, banyaknya pusat perbelanjaan di Jakarta juga menjadi daya tarik untuk turis yang berasal dari Malaysia, guys. Momen-momen besar seperti Jakarta Great Sales selalu mendatangkan turis asing yang suka berbelanja barang-barang bermerek dengan harga yang miring. Bandung. Ya, kota Bandung merupakan surga fashion di Indonesia. Bukan saja dikenal di Indonesia, guys, ternyata bergaung hingga ke negara tetangga kita loh. Tak heran bila warga Malaysia berbondong-bondong datang ke Bandung untuk berbelanja pakaian di sini. Peningkatan wisatawan asal negeri jiran tersebut didukung oleh 2 jalur penerbangan yang langsung mengantar mereka dari Kuala Lumpur ke Bandung dengan maskapai AirAsia. Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Barat, tercatat wisatawan asal Malaysia menjadi yang terbanyak berkunjung ke Bandung loh. Selain sebutan kota fashion, Bandung juga dikenal dengan julukan Paris Van Java, yang menegaskan bahwa kota mode Paris di Pulau Jawa adalah kota Bandung. Zaman dulu Belanda ingin menunjukkan kepada dunia kemajuan yang dibuat mereka pada negeri jajahannya sekaligus menambah pemasukan baru mereka. Memberi julukan beberapa kota di Indonesia dengan nama-nama populer di Eropa. Hindia Belanda juga mengikuti pameran pariwisata dari sejumlah negara dengan julukan-julukan tersebut, sehingga julukan-julukan tersebut semakin dikenal oleh dunia, termasuk istilah Paris Van Java yang disematkan pada kota Bandung. Itulah salah satu faktor mengapa turis asal Malaysia memasukkan kota Bandung dalam daftar kunjungannya. Yogyakarta. Tak hanya Bandung, ternyata Jawa Tengah serta Jogja juga menjadi tujuan wisata asal Malaysia. Dengan adanya penerbangan langsung dari Kuala Lumpur ke Bandara Solo, Semarang, dan Jogja, turis asal Malaysia tersebut juga bisa leluasa berpariwisata di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah dan Yogyakarta memang dikenal sebagai beberapa ikon pariwisata seperti Keraton Jogja dan Solo, sementara Semarang dikenal sebagai bangunan-bangunan tua serta kuliner yang tak kalah dengan daerah lain. Transportasi darat yang gampang diakses untuk beberapa kota besar di Jawa Tengah disinyalir mendukung banyaknya wisatawan yang datang ke daerah ini. Yogyakarta juga dikenal sebagai kota istimewa dengan sejuta kenangan dan keunikan. Disebut unik karena kita bisa melihat berbagai tradisi di Jawa, guys, yang begitu melekat di kota ini. Contohnya nih, seperti membatik atau kain dengan corak khusus yang dibuat dengan tangan atau dilukis dan dicetak, pertunjukan wayang kulit tradisional atau gamelan, bahkan makanan khas Yogyakarta disebut dengan gudeg, yaitu sayuran yang terbuat dari buah nangka. Bagian dari kota ini juga dihiasi dengan sentuhan budaya Jawa, di mana orang tidak akan pernah melupakan dan selalu mengingat karakteristik dan ornamen-ornamen khas Jawa yang dapat kita temui di lampu-lampu jalanan, di bangunan atau gedung-gedung di sepanjang jalan. Yang membuat kota ini menjadi unik dan cantik, itulah mengapa kota ini disebut sebagai Culture City. Bali. Tentu saja tempat ini merupakan tempat yang spesial bagi para turis, tidak terkecuali wisatawan asal Malaysia. Ikon pariwisata Indonesia ini tak ketinggalan menjadi daftar kunjungan wisatawan mancanegara Malaysia. Bali terkenal dengan eksotismenya yang menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan asal Malaysia yang ingin menikmati keindahan pantai di Pulau Dewata ini. Bali telah lama dikenal sebagai salah satu destinasi wisata populer di Indonesia. Wilayah ini menyediakan berbagai lokasi untuk melepas penat, baik untuk diri sendiri, bersama pasangan, teman, maupun keluarga. Jenis dan lokasi wisata yang ada di Bali juga bervariasi loh guys,
mulai dari pantai dan olahraga air, villa dan penginapan dengan pemandangan yang menarik tentunya, hingga mengenai adat serta budaya asli di daerah tersebut. Melalui beragam fasilitas dan penawaran serta wisata menarik, tak heran Bali menjadi incaran bagi wisatawan asal Malaysia. Dan sebagai informasi ya guys ya, Malaysia juga salah satu destinasi wisata dengan jumlah lalu lintas penumpang yang tinggi untuk tujuan Bali. Ya, dengan kata lain transit lah, seperti itu. Lombok. Label Lombok sebagai destinasi wisata halal dunia menjadi daya tarik tersendiri dalam magnet wisatawan, yang tentunya juga menarik wisatawan asal Malaysia guys, untuk berkunjung menikmati liburan di daerah yang terkenal dengan sebutan 1000 masjid ini. Pariwisata halal yang menjadi ikon Provinsi NTB di dunia internasional menjadi branding yang cukup sukses menggait wisatawan dari Malaysia. Terlebih lagi, penduduk Malaysia mayoritas beragama Islam. Selain itu, ada juga penerbangan langsung dari Kuala Lumpur sebanyak 10 kali dalam seminggu dengan pesawat AirAsia. Sementara dari Johor Bahru ada 5 kali dalam seminggu. Wisatawan Malaysia menyukai wisata kuliner dan belanja murah. Salah satu kuliner favorit di Lombok yang terkenal murah adalah nasi balapnya. Satu porsi tahu bungkus nasi balap hanya dihargai rata-rata Rp3.000 saja guys. Sama dengan harga nasi kucing yang berada di Yogyakarta. Tetapi nih ya, mantapnya porsi nasi balap bisa sampai 3 kali lebih banyak loh dari porsi nasi kucing. Selain itu, lauknya juga lebih lengkap, ditambah lagi dengan menu ayam suwir, bihun sayuran, serudeng, dan tentunya tidak lupa sambal guys. Keren kan? Keindahan Lombok juga tidak lepas dari pamor pantainya yang sangat asri. Bagi yang belum tahu nih ya, ada puluhan pantai indah di Lombok dan sangat bersih. Ini disebabkan kesadaran penduduk lokal akan kebersihan lingkungan di setiap pantai. Sudah banyak nih tempat-tempat pembuangan yang terklarifikasi untuk menghindari para wisatawan yang membuang sampah sembarangan. Warga lokal pun tak akan segan-segan menegur jika ada yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Jadilah lingkungan Lombok yang asri dan ramah serta tidak ketinggalan kegiatan yang berbau alam seperti trekking di Gunung Rinjani. Nah, itu guys, beberapa kota yang menjadi incaran turis yang berasal dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia saat berkunjung ke Indonesia. Mari kita bersama melestarikan alam Indonesia untuk menjaga pariwisata kita lebih baik. Yang tentunya nih ya, selain mendongkrak pendapatan negara kita melalui sektor pariwisata, juga berdampak pada UMKM kita guys. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.